Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 BPSI kelas 02 akan presentasikan hasil akhir dari proyek kami, di mana anggota kelompok yang pertama ada saya sendiri, Untung Jamali, kemudian ada Anika Ramadhani, terakhir ada Rami Resfauzia. Untuk penjelasan pertama mengenai deskripsi proyek akan dijelaskan oleh Rami. Pada Rami disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi proyek Sistem Informasi Pendataan Alumni Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Sistem Informasi Pendataan Alumni FTI UNAN dibuat dengan tujuan untuk memudahkan alumni melakukan pendataan agar menjadi terstruktur serta lebih efektif dan efisien. Sistem ini juga bermanfaat bagi mahasiswa yang masih berkuliah, seperti untuk menambah relasi sebagai referensi tugas akhir dan untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, analisis data kuantitatif dan data kualitatif. Yang pertama, analisis kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh dengan menyebarkan kuesioner, di mana kuesioner tersebut terdiri dari 8 pertanyaan dengan 5 skala, yaitu sangat tidak setuju, cukup setuju, dan sangat setuju. Di pertanyaannya itu yang pertama, menurut saya penting untuk mengetahui data alumni FTI. Yang kedua, menurut saya pendataan alumni FTI saat ini masih dilakukan secara manual. Yang ketiga, menurut saya pendataan alumni di FTI saat ini masih kurang efektif. Yang keempat, saya merasa kesulitan untuk mengetahui data alumni di FTI. Yang kelima, data alumni yang lengkap dan jelas dapat menjadi motivasi dan referensi bagi mahasiswa FTI. Yang keenam, pendataan alumni dapat mengukur kompetensi lulusan FTI dalam bidang tertentu. Yang ketujuh, menurut saya dengan adanya sistem informasi pendataan alumni ini dapat memudahkan pihak fakultas dalam mengelola data alumni. Yang kedelapan, penggunaan aplikasi dalam pendataan alumni ini akan mempermudah saya dalam pelaporan setelah kelulusan. Setelah menyebarkan kuesioner, maka kami dapat menghitung skala Likert variabel dengan menggunakan beberapa perhitungan rumus. Dari jumlah sampel 29 orang, responden yang menjawab sangat setuju dengan skornya 5 berjumlah 92. Responden yang menjawab setuju skornya 4 berjumlah 106. Responden yang menjawab cukup setuju skornya 3 berjumlah 33. Responden yang menjawab tidak setuju skornya 2 berjumlah 0, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan skor 1 berjumlah 1. Setelah seluruh hasil kuesioner dikumpulkan, maka dapat dihitung skor dengan menggunakan rumus R sama dengan T dikali PN, di mana T adalah total responden yang memilih dan PN adalah pilihan angka skor Likertnya. Setelah dihitung, maka dijumlahkan semua hasilnya dan didapatkan skor 984. Interpretasi skor perhitungan. Yang pertama itu Y sama dengan skor tertinggi Likert dikali jumlah responden dikali jumlah pertanyaan, dan didapatkan hasil 1160. Dan X sama dengan skor terendah Likert dikali jumlah responden dikali jumlah pertanyaan, dan didapatkan hasil 232. Dan rumus intervalnya I sama dengan 100 per jumlah skor, maka 100 per 5 sama dengan 20, berarti intervalnya dengan dari jarak terendah 0% hingga tertinggi 100%. Setelah dilakukan interpretasi skor, maka untuk rumus indeks persennya itu total skor per Y dikali 100, dan didapatkan hasil 84,83%, di mana 84,83 itu berada pada interval 80 sampai 100%, yang berarti sangat setuju. Maka hasil untuk variasi menu berada dalam kategori sangat setuju. Selanjutnya, data kualitatif. Untuk data kualitatif dikumpulkan melalui metode wawancara. Kami telah mewawancara beberapa mahasiswa dan alumni. Dengan pertanyaannya ada 4 untuk alumni dan 5 untuk mahasiswa. Pertanyaan untuk alumni yang pertama, bagaimana alur pendataan alumni di FTI UNAN? Yang kedua, menurut Anda, apa yang perlu diperbaiki dari pendataan alumni FTI saat ini? Yang ketiga, dalam perencanaan sistem informasi pendataan alumni ini, menurut Anda informasi apa saja yang seharusnya ada atau ditampilkan? Dan yang keempat, apakah ada kemungkinan bahwa alumni tidak ingin datanya disebarkan, dan mengapa? Selanjutnya, pertanyaan untuk mahasiswa, yaitu yang pertama,
Menurut Anda, apakah mahasiswa memerlukan data alumni dan mengapa? Yang kedua, menurut Anda, apakah dengan melihat data alumni dapat menambah semangat dan motivasi belajar mahasiswa? Yang ketiga, informasi apa saja yang paling menarik perhatian mahasiswa ketika melihat data alumni? Yang keempat, dalam perencanaan sistem informasi pendataan alumni ini, menurut Anda informasi apa saja yang seharusnya ada atau ditampilkan? Dan yang kelima, apakah ada kemungkinan bahwa alumni tidak ingin datanya disebarkan dan mengapa? Selanjutnya kesimpulannya itu dari hasil wawancara yang telah dikelompokkan dan disederhanakan dapat diambil kesimpulan yaitu saat ini Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas tidak ada melakukan pendataan terhadap alumni. Pendataan alumni hanya dilakukan oleh jurusan dengan cara manual dan belum menyeluruh. Dalam membangun sistem informasi pendataan alumni FTI ini diperlukan data alumni berupa nama, NIM, media sosial, pengalaman organisasi, riwayat pendidikan, prestasi, dan pekerjaan. Untuk menjaga privasi alumni, data lain yang dirasa tidak perlu tidak akan ditampilkan. Data alumni dapat digunakan oleh mahasiswa untuk membangun relasi, meningkatkan motivasi, dan menambah referensi. Selanjutnya, uji validitas. Setelah dilakukan uji validitas, diketahui bahwa berdasarkan kuesioner yang telah diisi oleh 29 responden, dapat disimpulkan bahwa semua pengujian bernilai valid dan dapat diterapkan di pengerjaan sistem informasinya. Selanjutnya, uji reliabilitas. Berdasarkan data didapatkan hasil perhitungan diperoleh R hitung yang lebih besar daripada R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran memiliki reliabilitas dengan interpretasi kuat. Selanjutnya, analisis proses bisnis menggunakan PPMN. Yang pertama, proses bisnis yang sedang berjalan. Sistem pendataan alumni FTI UNAN yang sedang berjalan saat ini masih belum ada. Pendataan alumni sebelumnya hanya dilakukan oleh fakultas secara manual berdasarkan data seadanya dan belum menyeluruh. Alumni melapor ke fakultas, lalu kemudian mengisi formulir pendaftaran alumni. Lalu kemudian staf fakultas menginputkan data alumni tersebut ke penyimpanan. Berikut alurnya. Yang pertama, mahasiswa melapor ke staf fakultas, kemudian staf fakultas memberikan formulir pendataan alumni, lalu mahasiswa mengisi formulir pendaftaran alumni. Kemudian ada jeda waktu sedikit, lalu mahasiswa mengembalikan formulir kepada staf fakultas, kemudian staf fakultas melakukan validasi isian formulir, lalu menyimpan data ke dalam file Excel di penyimpanan, dan proses berakhir. Selanjutnya, proses bisnis yang diusulkan. Pada proses bisnis yang diusulkan pada sistem informasi pendataan alumni FTI UNAN ini, terdapat 3 aktor di dalamnya, yaitu admin, alumni, dan mahasiswa FTI UNAN. Proses bisnis yang terjadi dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, proses alumni melihat dan memperbarui data. Proses dimulai dengan alumni mengakses website pendataan alumni FTI, kemudian alumni login dengan akun yang telah didaftarkan. Jika belum terdaftar, maka harus menghubungi admin terlebih dahulu. Lalu admin dapat melihat data pribadinya, dan alumni dapat memperbarui atau mengubah data pribadinya. Alur prosesnya itu, yang pertama, alumni mengakses website pendataan alumni FTI. Kemudian akan dicek apakah alumni tersebut sudah terdaftar atau belum. Jika belum, maka harus menghubungi admin, lalu admin akan mendaftarkan alumni tersebut. Baru kemudian alumni bisa login sesudah didaftarkan oleh admin. Jika alumni tersebut sudah terdaftar, maka alumni bisa login ke sistem. Kemudian alumni dapat melihat data pribadi. Dan jika ada data yang ingin diperbarui, alumni dapat memperbarui datanya tersebut. Dan jika tidak ada, maka prosesnya berakhir. Yang kedua yaitu proses mahasiswa melihat data alumni. Yang pertama, mahasiswa mengakses website pendataan alumni FTI. Yang kedua, mahasiswa login dengan akun yang telah didaftarkan. Jika belum terdaftar, maka harus menghubungi admin terlebih dahulu. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat melihat beberapa data alumni seperti nama, NIM, pekerjaan, IPK, dan lain-lain yang bersifat umum. Prosesnya yaitu yang pertama dimulai dengan mahasiswa mengakses website pendaftaran alumni FTI. Lalu kemudian dicek apakah mahasiswa tersebut sudah terdaftar atau belum. Jika belum, maka mahasiswa menghubungi admin, dan admin akan mendaftarkan mahasiswa. Baru kemudian mahasiswa bisa login. Jika mahasiswa sudah terdaftar, maka mahasiswa dapat login ke sistem dan melihat data alumni, dan prosesnya berakhir.
Selanjutnya, pengembangan sistem menggunakan metode Scrum. Untuk pengembangan sistem informasi pendataan alumni FTI UNAN, kami menggunakan metode Scrum dengan alasan yaitu metode Scrum memiliki karakteristik yang mudah beradaptasi pada perubahan-perubahan. Selain itu, metode Scrum juga dapat membuat proses pengembangan sistem menjadi lebih hemat waktu dan biaya. Hal ini dirasa cocok karena dalam pengerjaannya kami yakin akan ada banyak perubahan yang akan disesuaikan. Selain itu, juga mempertimbangkan kemampuan kelompok kami yang tidak hanya berfokus pada satu bidang. Pada metode Scrum terdapat 3 peran, yaitu Product Owner, Scrum Master atau Project Manager, dan Development Team. Sebagai pengembang proyek, Project Owner dari proyek ini adalah bagian administrasi FTI UNAN, dan tim Scrum dari proyek ini sebagai berikut. Yang pertama, saya sendiri Rahmi Iras Fauziah dengan NIM 191152 sebagai Scrum Master, Niken Rahmadani dengan NIM 191152 sebagai Development Team, dan yang ketiga Untung Jamari dengan NIM 191152 sebagai Development Team. Pada metode Scrum dikenal ada sprint. Sprint itu pada sprint terdapat sprint goals dan sprint backlogs, di mana pada pengerjaan sistem ini kami membaginya ke dalam 4 sprint. Yang sprint pertama yaitu dengan durasi 3 hari. Produk backlognya fitur autentikasi. Sprint goalsnya yang pertama implementasi halaman login, dan yang kedua implementasi fitur logout. Sprint backlogsnya yang pertama membuat desain halaman login, yang kedua membuat desain halaman dashboard, yang ketiga membuat coding fitur login, dan yang keempat membuat coding fitur logout. Diagram UML untuk sprint pertama. Yang pertama use case diagram dan use case skenario. Use case diagram sistem pendataan informasi pendataan alumni FTI UNAN ini yaitu sebagai berikut. Di sini ada 3 aktor, yaitu mahasiswa, alumni, dan admin. Use case-nya yang pertama ada login, mengganti password, melihat biodata pribadi, mengedit biodata pribadi, menambah data user, mengedit data user, menghapus data user, melihat data user, melihat daftar nama alumni, melihat detail data alumni, mencari nama alumni, dan logout. Di mana alumni dapat melakukan login, mengganti password, melihat data pribadi, mengedit data pribadi, melihat daftar alumni, melihat detail data alumni, mencari nama alumni, dan logout. Mahasiswa sama seperti alumni dapat login, mengganti password, melihat biodata pribadi, mengedit biodata pribadi, melihat daftar nama alumni, melihat detail data alumni, mencari nama alumni, dan logout. Dan admin dapat melakukan seluruh use case yang ada di sistem informasi pendataan alumni FTI UNAN ini. Selanjutnya, use case skenario. Yang pertama, login. Aktor dari use case login yaitu user, yaitu alumni, mahasiswa, dan admin. Preconditionnya, aktor berada di halaman login. Postconditionnya, aktor berada di halaman dashboard. Flow of eventnya, yang pertama, aktor memasukkan username dan password. Yang kedua, sistem menampilkan halaman dashboard. Alternatif eventnya, jika username dan passwordnya salah, maka akan kembali ke halaman login. Yang kedua, logout. Aktor dari use case logout ini yaitu user. Preconditionnya, aktor berada di halaman utama atau halaman dashboard. Postconditionnya, aktor berhasil logout. Flow of eventnya, yang pertama aktor menekan tombol logout, dan sistem menampilkan halaman login. Selanjutnya, activity diagram. Berikut activity diagram untuk login. Selanjutnya, untuk fitur logout, activity diagram untuk fitur logout. Selanjutnya, collaboration diagram. Yang pertama untuk login. Ini adalah collaboration diagram untuk login. Selanjutnya, collaboration diagram untuk logout. Lalu selanjutnya sequence diagram. Ini adalah sequence diagram untuk login. Dan ini sequence diagram untuk logout. Selanjutnya ini class diagram dan IRD dari sistem informasi pendataan alumni FTI UNAN, dan struktur database. Database-nya terdiri dari 8 tabel, yaitu alumni, alumni sosial media, jurusan, mahasiswa, riwayat organisasi, sosial media, staf fakultas, dan user.
di mana field dari tabel alumni yaitu ada NIM, nama, tanggal lahir, kode jurusan, IPK, instansi, dan jabatan. Untuk tabel untuk tabel alumni sosial media, fieldnya yaitu ada NIM, kode sosial media, dan username. Untuk tabel jurusan, fieldnya ada kode jurusan dan nama jurusan. Untuk field mahasiswa, tabelnya ada NIM, nama, tanggal lahir, kode jurusan. Untuk riwayat organisasi, fieldnya NIM, nomor urut, nama organisasi, dan jabatan. Tabel sosial media, fieldnya kode sosial media, nama sosial media. Staf fakultas, fieldnya NIP dan nama. User, fieldnya NIM, NIP, password, dan role. Selanjutnya desain user interface. Yang pertama untuk halaman login. Pada halaman login, user akan diminta untuk memasukkan NIM pada tempat yang telah disediakan dan passwordnya, lalu kemudian menekan tombol login. Untuk fitur logout sendiri akan selalu ada di halaman manapun yang terletak pada sebelah kanan atas. Contoh implementasi pada dashboard itu seperti ini. Nanti logout ada di sini. Selanjutnya yaitu pengujian. Untuk pengujian ini menggunakan teknik black box testing, yaitu pengujian yang digunakan untuk menguji perangkat lunak tanpa mengetahui struktur internal kode atau programnya. Dan hasil pengujiannya, yang pertama skenario pengujian yang pertama yaitu login. Dengan kasus pengujian mengisi NIM atau NIP dan password, kemudian klik tombol login. Hasil yang diharapkan, yang pertama login gagal, yang kedua login berhasil, kemudian dialihkan ke halaman dashboard. Hasil pengujiannya sesuai dan kesimpulannya normal. Skenario pengujian yang kedua, validasi login. Dengan kasus pengujiannya mengosongkan salah satu atau kedua isian NIM atau NIP dan password, kemudian klik tombol login. Hasil yang diharapkan, login gagal, kemudian muncul pesan input tidak valid. Hasil pengujian itu sesuai dan kesimpulannya normal. Dan yang ketiga, skenario pengujiannya itu logout. Dengan kasus pengujian menjalankan fitur logout melalui address pendataan alumni _fti /autentikasi/login.hp. Dengan hasil yang diharapkan, logout berhasil, kemudian dialihkan ke halaman login, dan hasil pengujiannya sesuai dan kesimpulannya normal. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ami. Selanjutnya mengenai sprint 2 dan seterusnya akan dijelaskan oleh Niken. Kepada Niken disilakan. Baiklah, terima kasih pada Ari. Selanjutnya di sini mengenai sprint 2, yang dimana untuk durasinya itu 15 hari dengan produk backlognya yaitu fitur admin. Dengan sprint goals-nya terdiri dari beberapa, yaitu pertama implementasi halaman dashboard, kemudian implementasi halaman edit data pribadi, implementasi halaman daftar alumni, halaman edit data alumni, kemudian halaman tambah data alumni, kemudian ada implementasi fitur hapus data alumni, implementasi halaman daftar mahasiswa, halaman edit data mahasiswa, halaman tambah data mahasiswa, kemudian implementasi fitur hapus data mahasiswa, kemudian implementasi halaman daftar admin, halaman edit data admin, halaman tambah data admin, kemudian implementasi fitur hapus data admin, dan terakhir implementasi fitur pencarian alumni dan mahasiswa. Dan dengan sprint backlogs-nya terdiri dari yaitu membuat desain halaman dashboard admin, desain halaman data pribadi, form edit data pribadi, halaman alumni, form tambah alumni, form edit alumni, halaman mahasiswa, form tambah mahasiswa, form edit mahasiswa, halaman admin, form tambah admin, form edit admin, kemudian membuat coding CRUD data pribadi, CRUD data alumni, CRUD data mahasiswa, dan CRUD data admin, kemudian membuat coding pencarian alumni dan mahasiswa. Selanjutnya diagram UML, yang dimana pertama ada use case diagram. Use case diagram dari sistem informasi penataan alumni FTI Unan ini sudah dijelaskan oleh Ami sebelumnya. Kemudian untuk use case skenario-nya ada mengedit biodata pribadi dengan aktornya user, kemudian precondition-nya aktor berada di halaman utama, kemudian post condition-nya aktor berhasil mengedit data pribadi. Untuk flow of event-nya aktor memilih menu data pribadi, kemudian sistem menampilkan halaman data pribadi, aktor menekan tombol edit, kemudian mengedit data dan menekan simpan, kemudian sistem akan menyimpan data. Selanjutnya ada menambah data user dengan aktornya admin. Precondition-nya
aktor berada di halaman utama. Kemudian post conditionnya aktor berhasil menambahkan data user. Dengan event, aktornya memilih menu data user dengan sistem menampilkan halaman data usernya. Kemudian aktor menampilkan tombol tambah data, memasukkan data, dan menekan simpan. Kemudian sistem akan menyimpan data. Selanjutnya mengedit data user dengan aktornya admin. Preconditionnya aktor berada di halaman utama, dan post conditionnya aktor berhasil mengedit data user. Untuk flow eventnya, aktor memilih menu data user, kemudian sistem menampilkan halaman data user. Kemudian aktor menekan tombol edit, mengedit data sesuai dengan data yang dipilih, dan menekan simpan. Kemudian sistem akan menyimpan data. Selanjutnya menghapus data user dengan aktornya admin, dan preconditionnya aktor berada di halaman utama. Post conditionnya aktor berhasil menghapus data user. Dengan flow of event, aktor memilih menu data user, dan sistem akan menampilkan halaman data user. Selanjutnya aktor menekan tombol hapus dan menghapus data sesuai dengan data user yang dipilih. Kemudian sistem akan menghapus data. Selanjutnya melihat data user, aktornya admin, dengan preconditionnya aktor berada di halaman login, post conditionnya aktor melihat data user. Kemudian flow of eventnya aktor memilih data user, kemudian sistem akan menampilkan halaman data user. Selanjutnya melihat daftar nama alumni, aktornya user, kemudian preconditionnya aktor berada di halaman login, kemudian post conditionnya aktor melihat daftar nama alumni. Dengan flow of eventnya aktor memilih menu data alumni, dan sistem menampilkan halaman data alumni. Kemudian melihat detail data alumni dengan aktornya user, preconditionnya yaitu aktor berada di halaman utama, dan post conditionnya aktor berhasil melihat detail data alumni. Dengan flow of event, aktornya memilih menu data alumni, kemudian sistem menampilkan halaman data alumni. Aktor memilih nama alumni dan menekan detail, kemudian sistem akan menampilkan detail data alumni. Selanjutnya mencari data alumni dengan aktornya user, preconditionnya aktor berada di halaman utama, dan post conditionnya aktor berhasil menemukan data alumni. Dengan flow of eventnya aktor memilih menu data alumni, dan sistem akan menampilkan halaman data alumni. Kemudian aktor memasukkan nama alumni yang ingin dicari, dan sistem akan menampilkan hasil pencarian. Alternatif eventnya, jika alumni yang ingin dicari tidak ditemukan, maka sistem akan menampilkan hasil tidak ditemukan. Berikut activity diagram dari sistem pendataan alumni. Yang pertama ada mengedit biodata pribadi, seperti gambar berikut ini. Kemudian selanjutnya menambah data user, activity diagramnya sebagai berikut. Kemudian selanjutnya mengedit data user dengan activity diagramnya sebagai berikut. Kemudian menghapus data user, activity-nya sebagai berikut. Selanjutnya melihat data user, activity diagramnya sebagai berikut. Kemudian melihat daftar nama alumni, activity diagramnya sebagai berikut. Kemudian melihat detail data alumni, activity diagramnya sebagai berikut. Kemudian mencari data alumni, activity diagramnya sebagai berikut. Selanjutnya ada collaboration diagram, yang dimana untuk pertama mengedit biodata pribadi, collaboration diagramnya sebagai berikut. Selanjutnya menambah data user, collaboration diagramnya sebagai berikut. Selanjutnya mengedit data user, kemudian menghapus data user. Selanjutnya melihat data user. Selanjutnya melihat daftar nama alumni. Selanjutnya melihat detail data alumni. Selanjutnya mencari data alumni. Selanjutnya ada sequence diagram. Yang pertama mengedit biodata pribadi, sequence diagramnya ditampilkan sebagai berikut. Selanjutnya menambah data user. Selanjutnya mengedit data user. Selanjutnya menghapus data user. Selanjutnya melihat data user. Selanjutnya melihat daftar nama alumni. Selanjutnya melihat detail data alumni. Selanjutnya mencari data alumni. Selanjutnya ada kelas diagram. Sama seperti di sprint 1 tadi, sebagai berikut. Kemudian selanjutnya IRD. Kemudian struktur database-nya sama seperti di sprint 1 tadi, dengan field-fieldnya yang sudah dijelaskan oleh Ami. Selanjutnya desain user interface-nya. Yang pertama ada halaman dashboard admin seperti berikut.
di dashboard admin memiliki fitur dashboard admin alumni, mahasiswa, dan profil. Dengan di dashboard ini kita bisa melihat berapa jumlah alumni dan mahasiswa yang terdaftar di sistem, kemudian ada deskripsi dari sistem informasi pendataan alumni tribunal. Kemudian lanjut ke halaman data pribadi. Di data pribadi ini bisa melihat data pribadi, kemudian mengganti password dan mengedit profil. Selanjutnya halaman edit data pribadi. Di edit profil ini kita bisa mengedit namanya, kemudian mengganti foto profil, kemudian mengganti jenis kelamin. Kemudian untuk halaman data admin, kita bisa melihat beberapa admin yang terdaftar di sistem, bisa mengedit dan menghapusnya. Kemudian untuk halaman tambah data admin, di sini bisa memasukkan NIP, nama, kemudian jenis kelamin dan passwordnya. Yang dimana password di sini default yang langsung otomatis dimasukkan berupa 1 sampai 8. Kemudian untuk halaman edit data admin, di sini bisa mengedit nama dan jenis kelamin. Kemudian untuk halaman data alumni, di sini terdapat kita bisa melihat beberapa informasi dari alumni. Kemudian untuk role admin ini kita bisa mengedit dan menghapusnya. Kemudian untuk halaman tambah alumni, di tambah alumni ini bisa memasukkan NIM, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian jurusan dan passwordnya. Kemudian selanjutnya ada halaman edit alumni. Di sini bisa mengedit nama, tanggal lahir, jurusan, dan jenis kelamin. Selanjutnya ada halaman data mahasiswa. Di sini terdapat beberapa informasi untuk mahasiswa, dan kita bisa melakukan mengedit dan menghapus mahasiswa. Selanjutnya halaman tambah data mahasiswa. Di sini kita bisa menambahkan NIM, nama, tanggal lahir, jurusan, jenis kelamin, dan passwordnya. Passwordnya yaitu default. Selanjutnya halaman edit data mahasiswa, yang dimana di sini editnya berupa nama, tanggal lahir, jurusan, dan jenis kelamin. Selanjutnya ke pengujian. Pengujian ini menggunakan teknik black box testing, yaitu pengujian yang digunakan untuk menguji perangkat lunak tanpa mengetahui struktur internal kode atau program. Berikut hasil pengujiannya, di mana pertama skenario pengujian dashboard, kemudian kasus pengujiannya admin mengakses halaman dashboard, kemudian pengujinya untuk Januari dan tanggal pengujiannya pada tanggal 22 Desember 2021. Kemudian hasil yang diharapkan jumlah mahasiswa dan alumni sesuai dengan yang terdapat pada database, dan hasil pengujiannya sesuai dengan kesimpulannya normal. Kemudian untuk data adminnya, admin mengakses data admin dengan pengujinya untuk Januari pada tanggal 22 Desember. Kemudian semua data admin ditampilkan dan hasil pengujiannya sesuai dan kesimpulannya normal. Selanjutnya tambah admin. Kasus pengujiannya, admin mengakses halaman tambah admin dan menambah data admin. Kemudian untuk hasil yang diharapkannya, data admin berhasil ditambahkan. Jika ada isian yang kosong atau NIP yang sama, maka data admin gagal ditambahkan. Dengan hasil pengujiannya sesuai dan kesimpulannya normal. Kemudian ada edit admin. Admin mengakses alamat edit data admin dan mengedit data admin. Kemudian dengan hasil yang diharapkan, yaitu data admin berhasil ditampilkan dan dapat diedit dengan hasil pengujiannya sesuai dan dengan kesimpulan normal. Kemudian ada hapus admin. Admin mengakses halaman data admin dan menghapus data admin dengan hasil yang diharapkan, yaitu data admin berhasil dihapus dan hasil pengujiannya sesuai dan kesimpulannya normal. Kemudian ada data alumni. Admin mengakses halaman data alumni dengan hasil yang diharapkan, yaitu semua data alumni ditampilkan, hasil pengujiannya sesuai dan kesimpulannya normal.
Kemudian tambah alumni, admin mengakses halaman tambah alumni dan menambah data alumni. Dengan hasil yang diharapkan yaitu data alumni berhasil ditambahkan. Jika ada isian yang kosong atau NIP yang sama, maka data alumni gagal ditambahkan. Dengan hasil pengujiannya sesuai dan kesimpulannya normal. Selanjutnya edit alumni, admin mengakses halaman edit data alumni dan mengedit data alumni. Dengan hasil yang diharapkan yaitu data alumni berhasil ditampilkan dan dapat diedit dengan hasil pengujiannya sesuai dan kesimpulannya normal. Kemudian untuk hapus alumni, admin mengakses halaman data alumni dan menghapus data alumni. Kemudian untuk hasil yang diharapkan yaitu data alumni berhasil dihapus dengan hasil pengujiannya sesuai dan kesimpulannya normal. Kemudian untuk data mahasiswa, admin mengakses halaman data mahasiswa dan hasil yang diharapkan yaitu semua data mahasiswa ditampilkan dengan hasil pengujiannya yaitu sesuai dan kesimpulannya normal. Kemudian selanjutnya tambah mahasiswa, admin mengakses halaman tambah mahasiswa dan menambah data mahasiswa. Dengan hasil yang diharapkan data mahasiswa berhasil ditambahkan. Jika ada isian yang kosong atau yang sama, maka data mahasiswa gagal ditambahkan. Dengan hasil pengujiannya sesuai dan kesimpulannya normal. Kemudian edit mahasiswa, admin mengakses halaman edit data mahasiswa dan mengedit data mahasiswa. Dengan hasil yang diharapkan yaitu data mahasiswa berhasil ditambahkan dan dapat diedit. Dengan hasil pengujiannya yaitu sesuai dan kesimpulannya normal. Untuk hapus mahasiswa, admin mengakses halaman data mahasiswa dan menghapus data mahasiswa. Hasil yang diharapkan data mahasiswa berhasil dihapus dan hasil pengujiannya yaitu sesuai dan kesimpulannya normal. Kemudian untuk mengedit data pribadi, admin mengakses halaman profil dan mengedit data pribadi. Dengan hasil yang diharapkan yaitu data pribadi berhasil diedit dan hasil pengujiannya sesuai dengan kesimpulannya normal. Kemudian fitur pencarian admin, alumni, dan mahasiswa. Admin mengakses halaman data admin, alumni, atau mahasiswa dan mencari data yang ingin dicari. Kemudian hasil yang diharapkan hasil pencarian sesuai dengan isian pada kolom pencarian. Kemudian untuk hasil pengujiannya sesuai dan kesimpulannya normal. Selanjutnya untuk sprint 3 dengan durasinya yaitu 5 hari dengan produk backlognya yaitu fitur user atau alumni. Terdapat beberapa sprint goals-nya yaitu implementasi halaman dashboard, kemudian implementasi halaman pengolahan data pribadi, implementasi halaman daftar alumni, implementasi fitur edit data pribadi, dan fitur pencarian alumni. Dengan sprint backlogs-nya yaitu membuat desain halaman pengolahan data pribadi, desain halaman daftar alumni, form edit data pribadi, halaman daftar, membuat coding halaman daftar alumni, coding CRUD data pribadi, dan coding pencarian alumni. Dengan diagram UML-nya, use case diagramnya sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian untuk use case skenario-nya, di sini terdapat beberapa use case skenario. Ya, pertama ada mengganti password dengan aktornya user, kemudian preconditionnya aktor berada di halaman utama. Untuk post conditionnya aktor berhasil mengganti password. Kemudian untuk flow of eventnya aktor memilih menu pengaturan dan sistem akan menampilkan halaman pengaturan. Aktor memasukkan password lama, password baru, dan konfirmasi password dan menekan simpan. Kemudian sistem akan menyimpan password. Untuk alternatif eventnya, jika yang diinputkan salah, maka sistem akan kembali menampilkan halaman pengaturan. Kemudian melihat biodata pribadi dengan aktornya user. Kemudian preconditionnya aktor berada di halaman login, dan postconditionnya aktor melihat data pribadi. Flow of eventnya aktor memilih menu data pribadi dan sistem menampilkan halaman data pribadi. Untuk mengedit data pribadi, aktornya yaitu user. Kemudian preconditionnya aktor berada di halaman utama. Untuk postconditionnya aktor berhasil mengedit data pribadi. Dan flow of eventnya aktor memilih menu data pribadi dan sistem menampilkan halaman data pribadi. Kemudian aktor menekan tombol edit, kemudian mengedit data dan menekan simpan. Kemudian sistem akan menyimpan data. Selanjutnya melihat daftar nama alumni. Aktornya yaitu user. Dengan preconditionnya aktor berada di halaman login, kemudian postconditionnya aktor melihat daftar nama alumni. Kemudian aktornya flow of event, aktor memilih menu data alumni, kemudian sistem menampilkan halaman data alumni. Selanjutnya melihat detail data alumni dengan aktornya user, kemudian preconditionnya aktor berada di halaman utama, kemudian postconditionnya aktor berhasil melihat detail data alumni. Dengan flow of event, aktor memilih menu data alumni, kemudian sistem menampilkan halaman data alumni, dan aktor memilih nama alumni dan menekan detail. Kemudian sistem akan menampilkan detail data alumni. Selanjutnya mencari data alumni dengan aktornya user, kemudian preconditionnya aktor berada di halaman utama, dan postconditionnya aktor berhasil menemukan data alumni. Dengan flow of event, aktornya memilih menu data alumni, kemudian sistem menampilkan halaman data alumni. Kemudian aktornya memasukkan nama alumni yang ingin dicari, dan sistem akan menampilkan hasil pencarian. Alternatif eventnya, jika nama yang dimasukkan tidak dapat ditemukan, maka sistem akan menampilkan hasil tidak ditemukan.
Selanjutnya untuk activity diagram. Yang pertama ada mengganti password dan activity diagramnya sebagai berikut. Kemudian untuk melihat biodata pribadi, activity diagramnya sebagai berikut. Kemudian mengedit biodata pribadi, activity diagramnya sebagai berikut. Selanjutnya melihat daftar nama alumni, activity diagramnya sebagai berikut. Selanjutnya melihat detail data alumni, activity diagramnya sebagai berikut. Selanjutnya mencari data alumni. Selanjutnya ada collaboration diagram. Yang pertama ada mengganti password, collaboration diagramnya sebagai berikut. Kemudian melihat biodata pribadi. Kemudian mengedit biodata pribadi. Kemudian melihat daftar nama alumni. Kemudian melihat detail data alumni. Kemudian mencari data alumni. Selanjutnya sequence diagram. Yang pertama ada mengganti password. Sequence diagramnya sebagai berikut. Kemudian melihat biodata pribadi. Kemudian mengedit biodata pribadi. Kemudian melihat daftar nama alumni. Kemudian melihat detail data alumni. Kemudian mencari data alumni. Selanjutnya ada IRT. IRT-nya sama seperti penjelasan sebelumnya. Kemudian untuk begitu juga dengan struktur database. Selanjutnya desain user interface, yang dimana pertama ada halaman dashboard alumni. Di sini terdapat dashboard alumni, mahasiswa, dan profile. Dengan dashboardnya sama seperti pada halaman admin, bisa melihat jumlah alumni dan mahasiswa. Kemudian ada deskripsi dari sistem informasi pendataan alumni FTI UNAN tersebut. Kemudian halaman data pribadi. Di sini terdapat beberapa informasi mengenai data dari alumni tersebut. Kemudian ada fitur untuk mengedit profil dan mengganti password. Selanjutnya halaman edit profile. Di sini terdapat beberapa inputan, yaitu nama, kemudian tanggal lahir, instansi, jabatan, dan IPK. Kemudian jenis kelamin dan ganti foto. Kemudian untuk edit riwayat organisasinya ada nama organisasi dan jabatannya. Kemudian untuk sosial medianya, di sini bisa menambahkan beberapa sosial media dan username-nya. Kemudian halaman ganti password. Di sini memasukkan password lama, password baru, dan konfirmasi password baru. Selanjutnya ada halaman daftar alumni. Halaman alumni ini user bisa mencari nama alumni dan bisa menampilkan beberapa informasi, bisa menekan detail, yang dimana nanti akan menampilkan detail alumni. Berikutnya ada halaman detail alumni. Di sini terdapat beberapa informasi mengenai alumni tersebut. Kemudian halaman daftar mahasiswa. Di sini terdapat halaman mahasiswa yang terdaftar dalam sistem. Selanjutnya pengujian. Yang pertama skenario pengujian, yaitu dashboard, dan kasus pengujiannya alumni mengakses halaman dashboard. Kemudian hasil yang diharapkan yaitu jumlah mahasiswa dan alumni sesuai dengan yang terdapat pada database. Kemudian hasil pengujiannya sesuai dan kesimpulannya normal. Untuk skenario pengujian fitur pengelolaan data pribadi dan edit data pribadi, dengan kasus pengujiannya alumni mengakses halaman profil dan mengedit data pribadi. Hasil yang diharapkan data pribadi berhasil diedit dan hasil pengujiannya itu sesuai dan kesimpulannya normal. Kemudian untuk daftar alumni mengakses halaman data alumni. Hasil yang diharapkan semua data alumni ditampilkan dan hasil pengujiannya itu sesuai dengan kesimpulannya normal. Kemudian fitur pencarian alumni mengakses halaman data alumni dan mencari data yang diinginkan. Kemudian hasil yang diharapkan yaitu hasil pencarian sesuai dengan isian pada kolom pencarian, dengan hasil pengujiannya sesuai dengan kesimpulannya normal. Selanjutnya sprint 4.
dengan durasi 5 hari dengan produk backlognya yaitu fitur user atau mahasiswa. Dengan sprint goals-nya kurang lebih sama dengan yang di sprint 3 tadi, yaitu implementasi halaman dashboard, kemudian implementasi halaman pengenalan data pribadi, halaman daftar alumni, fitur edit data pribadi, dan fitur pencarian alumni. Untuk sprint backlog-nya yaitu membuat desain halaman pengenalan data pribadi, desain halaman daftar alumni, form edit data pribadi, membuat coding halaman daftar alumni, membuat coding crowd data pribadi, dan coding pencarian alumni. Untuk use case diagramnya sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk use case skenario-nya pun sama seperti pada sprint ketiga tadi. Anda mengganti password, kemudian melihat biodata pribadi, kemudian mengedit biodata pribadi, kemudian melihat daftar nama alumni, melihat detail data alumni, dan mencari data alumni. Selanjutnya activity diagram sama seperti pada sprint 3 tadi, itu mengganti password, melihat biodata pribadi, mengedit biodata pribadi, kemudian melihat daftar nama alumni, melihat detail data alumni, dan mencari data alumni. Selanjutnya collaboration diagram sama seperti sprint 3 tadi, terdiri dari mengganti password, melihat biodata pribadi, kemudian mengedit biodata pribadi, melihat daftar nama alumni, melihat detail data alumni, dan mencari data alumni. Begitu juga dengan sequence diagram sama seperti sprint 3 tadi, yaitu terdiri dari mengganti password, kemudian melihat biodata pribadi, mengedit biodata pribadi, melihat daftar nama alumni, kemudian melihat detail data alumni, dan mencari data alumni. Selanjutnya IRD dan struktur database-nya sama seperti pada sprint sebelumnya. Selanjutnya ada desain user interface. Di sini terdapat dashboard mahasiswa sama seperti dashboard pada aktor lainnya atau user lainnya, itu dapat melihat data dari alumni dan mahasiswa. Kemudian dapat melihat deskripsi pada sistem informasi pendataan alumni ini. Kemudian terdapat fitur untuk data alumni, mahasiswa, dan profil. Selanjutnya halaman data pribadi. Di sini menampilkan informasi pribadi dari mahasiswa dan terdapat fitur untuk mengganti password dan edit profil. Untuk halaman edit data pribadi, di sini dapat mengedit nama, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian ganti foto profil. Kemudian halaman ganti password sama seperti user sebelumnya, dapat memasukkan password lama, password baru, dan konfirmasi password baru. Kemudian untuk daftar alumni, ini dapat menampilkan beberapa nama alumni, dan jika kita menekan tombol detail nanti akan muncul detail data alumni. Untuk halaman data alumni sebagai berikut. Di sini menampilkan beberapa informasi mengenai alumni tersebut. Kemudian untuk melihat halaman daftar mahasiswa, di sini dapat menampilkan beberapa beberapa data dari mahasiswa yang terdaftar di sistem. Selanjutnya pengujian. Pengujian ini menggunakan teknik black box testing sama seperti sprint sebelumnya, yaitu pengujian yang digunakan untuk menguji perangkat lunak tanpa mengetahui struktur internal kode atau program. Berikut hasil pengujiannya, yaitu pertama dashboard. Kasus pengujiannya, mahasiswa mengakses halaman dashboard. Dengan pengujinya Rahmi Iras Fauziah pada tanggal 1 Januari 2022 dengan hasil yang diharapkan yaitu jumlah mahasiswa dan alumni sesuai dengan yang terdapat pada database, dan hasil pengujiannya sesuai dan kesimpulannya normal. Kemudian fitur pengelolaan data pribadi dan edit data pribadi. Dengan kasus pengujiannya, mahasiswa mengakses halaman profil dan mengedit data pribadi. Hasil yang diharapkan, data pribadi berhasil diedit dan hasil pengujiannya sesuai dengan kesimpulannya normal. Kemudian ada daftar alumni, mahasiswa mengakses halaman data alumni. Hasil yang diharapkan, semua data alumni ditampilkan, hasil pengujiannya sesuai dan kesimpulannya normal. Selanjutnya fitur pencarian alumni, mahasiswa mengakses halaman data alumni dan mencari data yang diinginkan. Hasil yang diharapkan, hasil pencarian sesuai dengan isian pada kolom pencarian, dengan hasil pengujiannya sesuai dan kesimpulannya normal. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Niken. Selanjutnya mengenai implementasi coding dan demo program yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama, untuk rencana program tersebut. Sebelumnya saya akan share screen. Yang pertama, untuk menjalankan program tersebut,
Silahkan download source code-nya di repository GitHub dan pilih yang download zip. Kemudian file tersebut di download. Kemudian buka SJ-nya, kemudian buka folder htdocs, kemudian ekstrak yang kita download tadi di dalam folder ini. Kemudian nanti akan muncul folder ini sebagai hasil ekstraksi dari file yang kita download tadi. Kemudian isi dari folder tersebut akan kemudian untuk nya kita tinggal buka localhost /pendataan_alumni_fti. Kemudian kita buka, maka akan langsung diarahkan ke halaman login. Pada halaman login ini juga sudah terdapat validasinya, dimana jika kita kosong atau jika salah kedua-duanya kosong, kemudian kita tekan tombol login, maka akan tampil pesan yaitu input tidak valid. Kemudian selanjutnya kita masukkan name atau NIP yang tidak terdaftar pada database. Kemudian passwordnya juga kita buat pasalan. Yang sebenarnya itu 12345678990. Kemudian untuk passwordnya 1234556. Kemudian tekan tombol login. Maka jika login sebagai admin berhasil, maka akan langsung diarahkan ke halaman dashboard admin. Sesuai yang dijelaskan oleh teman saya, pada halaman dashboard ini akan menampilkan jumlah alumni dan jumlah mahasiswa yang terdaftar sesuai dengan yang terdapat pada database. Di sini terdapat alumni 12 orang dan mahasiswa 3 orang yang sudah terdaftar pada sistem informasi ini. Kemudian terdapat lanjut ke menu dan menu admin. Di sini akan mengantarkan kita kepada halaman data admin. Di sini akan ditampilkan data-data admin dalam bentuk tabel. Kita mulai fitur yang terdapat pada tabel ini, ada kolom, ada panah atas dan bawah. Itu gunanya untuk melakukan sorting. Saat ini layarnya masih di login, Ri. kalau sekarang gimana? Masih halaman daftar admin kah? Masih, Ri. Ya. Baik, mungkin halaman dashboardnya tidak perlu dijelaskan karena memang isinya cuma untuk menampilkan jumlah alumni dan mahasiswa yang terdaftar saja. Kemudian kita lanjut untuk halaman daftar admin. Di sini telah ditampilkan data admin, yaitu terdapat 4 orang, di mana untuk setiap kolomnya kita dapat melakukan sorting atau pengurutan. Misalnya pada saat ini pengurutannya dilakukan pada kolom name dengan pengurutan ascending, yaitu dari kecil ke besar. Jika kita tekan kolom name tersebut, maka pengurutannya akan beralih kepada descending, atau dari yang terbesar ke yang terkecil. Hal yang sama juga dapat dilakukan pada kolom nama. Saat ini pengurutannya dilakukan secara ascending, kemudian jika kita tekan lagi, pengurutannya dilakukan secara descending. Begitu juga dengan kolom-kolom lainnya. Kemudian di sini terdapat isian untuk pencarian. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi pada sprint-sprint yang ada, jika kita misalnya mencari data admin, kita isi sembarangan, tentunya data yang tidak akan ditemukan, maka akan tampil pesan no matching record found. Artinya tidak ada record yang sesuai ditemukan. Kemudian jika kita tekan misalnya untung, maka akan tampil namanya itu untuk nyamari. Kemudian untuk pencariannya juga berlaku untuk setiap field yang ada. Misalnya kita cari melalui NIP-nya. Di sini terdapat NIP 1212 juga tampil. Kemudian untuk NIP lainnya misalnya 22 juga tampil. Untuk sekarang layarnya sinkron kan, Ami ini kan? Atau gimana? Udah. Ini kita lanjut untuk fitur tambah admin. Di fitur tambah admin juga sudah dilengkapi dengan validasi, dimana jika kita langsung tekan tombol simpan dengan isian-isiannya yang masih kosong, maka akan tampil pesan isian tidak boleh kosong. Kemudian kita coba isi NIP-nya, misalnya 555. Kemudian namanya, misalnya namanya Dandi, kemudian jenis kelaminnya
laki-laki. Kemudian untuk passwordnya di set sebagai default yaitu 123456778. Kemudian kita tekan tombol simpan. Jika berhasil menyimpan maka akan tampil pesan yaitu berhasil menambahkan admin. Kemudian kita kembali lagi ke halaman data admin seperti yang tadi. Kemudian di sini ada fitur edit. Misalkan kita coba edit data Stephen. Di sini juga terdapat validasinya. Misalnya kita kosongkan namanya, kemudian kita tekan tombol simpan, maka akan tampil pesan yaitu isian tidak boleh kosong. Kemudian kita kembali lagi. Misalnya kita tambah namanya menjadi Stephen dengan double N, kemudian jenis kelaminnya kita ganti jadi perempuan. Kemudian kita tekan simpan. Jika berhasil mengubah data, maka akan tampil pesan berhasil mengubah data admin. Kemudian dapat kita lihat data Stephen sudah berubah. Kemudian di sini terdapat fitur hapus juga. Misalnya data Nikon akan kita hapus dengan cara menekan tombol yang bergambar tong sampah. Kemudian akan muncul confirm yang isinya apakah Anda yakin menghapus data ini. Kemudian semua data yang berkaitan akan hilang. Jika kita tekan cancel, maka data tidak akan jadi dihapus. Kemudian jika kita oke kan, maka akan muncul pesan berhasil menghapus data admin dan data tersebut telah hilang. Kemudian untuk fitur alumni, untuk menampilkan data alumni-nya masih sama dengan pada admin tadi, fitur-fiturnya juga masih sama. Kemudian kita lanjutkan ke untuk tambah alumni-nya. Fitur-fiturnya juga, untuk validasinya juga sudah dilengkapi, yaitu misalnya kita tekan tombol simpan, maka akan tampil pesan isian tidak boleh kosong. Mungkin kita coba untuk menambahkan satu data saja. Kemudian kita buat namanya misalnya, tanggal lahirnya kita isi juga. Kemudian jurusannya terdapat dua, yaitu ada sistem informasi dan teknik komputer. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian juga passwordnya akan diset sebagai default, yaitu 1-8. Kemudian kita tekan tombol simpan. Jika berhasil menyimpan data, maka akan tampil pesan berhasil menambahkan alumni. Kemudian kita lihat tadi kita gunakan fitur pencarian, yaitu yang tadi kita buat restu, dan data tersebut telah ditambahkan. Kemudian untuk fitur lainnya di sini juga terdapat fitur edit, masih sama dengan sebelumnya. Jika kita edit, maka datanya juga akan berubah. Misalnya jurusan kita ganti, jenis kelamin kita ganti, tanggal lahirnya juga kita ganti. Kemudian kita tekan simpan, kemudian tampil pesan berhasil mengubahnya. Kemudian kita lihat apakah data tersebut memang sudah berubah. Dan data tersebut memang sudah berubah, restu double U. Kemudian untuk tanggal lahirnya juga sudah berubah menjadi 2001. Kemudian di sini juga terdapat fitur hapus data alumni, itu jika kita tekan, fiturnya juga masih sama dengan yang tadi. Kemudian untuk alumni, terdapat fitur detail alumni yang tombol berwarna biru. Jika kita tekan, maka akan menampilkan informasi detail dari alumni tersebut. Untuk alumni ini, datanya masih belum terisi semuanya. Coba kita lihat yang datanya sudah lengkap. Jika datanya sudah lengkap, maka akan tampil seperti ini. Seluruh data lengkap alumni, kemudian riwayat organisasinya juga ada. Kemudian akun-akun sosial medianya juga tertera. Kemudian untuk fitur alumni cukup sekian. Kemudian untuk mahasiswa, fiturnya hampir sama dengan yang sebelumnya, menampilkan data mahasiswa. Untuk tambah mahasiswa juga sama, validasinya juga sudah. Jika diisi juga bisa. Jurusannya juga terdapat dua, jenis kelaminnya, passwordnya juga default. Kemudian tampil pesan, kita lihat data tadi, Didi sudah ditambahkan. Kemudian editnya juga terdapat, misalnya Didinya kita jadikan double I, kemudian jurusannya ganti teknik komputer, jenis kelaminnya perempuan. Kita simpan, kemudian kita lihat data tadi, datanya sudah berubah. Kemudian untuk hapus juga sama, berhasil menghapus. Kemudian untuk selanjutnya menu profile, di sini akan ditampilkan profil dari user yang sedang login. Itu saat ini saya login sebagai admin yang bernama Stephen. Terdapat fitur ganti password. Password Stephen ini sebelumnya yaitu 123456. Misalnya kita buat password sembarangan yang tidak cocok dengan password saat ini. Kemudian kita tekan tombol simpan. Oh ya, sebelumnya untuk ketiga isian ini harus diisi. Jika salah satu tidak diisi, maka
akan tampil pesan tidak boleh ada isian yang kosong. Kemudian kita isi sembarangan passwordnya, password baru juga salah-salah, konfirmasi passwordnya salah-salah, maka akan tampil pesan password lama salah. Kemudian jika password lamanya kita benarkan 1234566, kemudian password barunya salah-salah dan konfirmasinya tidak cocok, salah-salah. Kemudian kita tekan tombol simpan, maka akan terdapat pesan yaitu password baru minimal 8 karakter, terdiri dari huruf besar, huruf kecil, dan angka. Kemudian kita coba mengikuti aturannya, itu password lamanya 1234566, kemudian password barunya kita set sebagai A besar, kemudian DMIN, admin 123. Kemudian kita cocokkan dengan konfirmasinya A besar, DMIN 123. Kemudian kita simpan. Kemudian jika berhasil maka akan muncul password berhasil diubah. Kemudian lanjut untuk edit profile. Untuk admin, edit profilnya cuma ada edit nama, jenis kelamin, dan update foto profilnya. Kita coba untuk ganti foto. Kemudian kita pilih fotonya. Kemudian kita tekan simpan. Maka fotonya juga akan berubah yang pada sudut kanan atas, karena ini merupakan foto dari user yang sedang login. Kita lihat profilnya. Fotonya juga sudah diupdate. Kemudian untuk cukup sekian untuk fitur admin, dan semua fitur admin telah selesai. Kemudian kita coba logout. Ada muncul confirm, Anda akan logout. Kemudian kita tekan OK. Maka akan dikembalikan ke halaman login. Saat ini kita akan coba login sebagai alumni dengan name-nya seperti itu. Kemudian passwordnya U besar SER user 1234. Dia login. Kemudian kita login sebagai alumni. Dashboardnya sama dengan admin. Untuk fitur halaman alumni-nya tidak ada fitur tambah alumni seperti pada admin, tidak ada edit, tidak ada post, cuman adanya detail alumni. Di sini kita alumni dapat melihat detail alumni lainnya, misalnya Jack. Di sini masih belum diisi. Kemudian coba kita lihat yang sudah terisi. Berikut tampilan untuk data yang sudah terisi. Kemudian untuk fitur mahasiswa masih sama tanpa adanya fitur tambah mahasiswa, edit mahasiswa, dan hapus mahasiswa. Kemudian untuk edit profile, di sini akan ditampilkan profil yang alumni yang sedang login seperti ini. Untuk fitur ganti password masih sama, tidak perlu diulangi. Kemudian untuk edit profile di sini agak berbeda. Di sini juga terdapat ganti foto, mungkin itu tidak perlu diulangi. Serta di sini terdapat untuk edit riwayat organisasi. Di sini kita dapat menambahkan riwayat organisasi dari alumni yang sedang login atau kita sendiri misalnya sebagai alumni. Misalnya kita langsung. Ini untuk isiannya masih kosong. Kita coba tekan tombol simpan. Maka akan tampil isian tidak boleh kosong. Sudah dilengkapi dengan validasinya. Mungkin kita coba isi nama organisasinya Standar Telekom aja. Jabatannya anggota. Oke, kita tekan tombol simpan. Berhasil menambahkan data, maka data telah ditambahkan. Untuk profil tadi juga telah ditambahkan. Kemudian untuk yang edit sosmednya terdapat menghapus, misalnya kita hapus akun lainnya. Oke. Akun lain tersebut telah terhapus. Kemudian kita lihat halaman profilnya juga sudah terhapus. Kemudian untuk menambahkan akun sosial media yang ingin ditambahkan, di sini terdapat pilihan untuk akun sosial media dibatasi menjadi 5, yaitu ada Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lain. Kita coba tambahkan akun Instagram, kemudian masukkan username-nya, misalnya di sini namanya Jeki. Dan tekan tombol simpan. Maka akun sosial media Instagramnya telah ditambahkan dan juga tampil pesan berhasil menambahkan data. Kemudian kita lihat pada detailnya sudah ditambahkan di Instagram. Kemudian itu saja untuk fitur bagi alumni. Kemudian kita logout. Selanjutnya kita login sebagai mahasiswa. Passwordnya yaitu U besar SER user 1234. Login. Untuk dashboardnya sama, halaman alumninya sama dengan login sebagai alumni, mahasiswanya juga sama. Profilnya berbeda dengan yang alumni, cuman isiannya lebih simpel. Dapat juga mengubah foto. Kemudian untuk ganti passwordnya sama. Kemudian kita logout. Oh ya, ada satu lagi yang ingin dites, yaitu untuk autentikasinya, tes autentikasi. Misalnya kita login sebagai admin tadi. Misalnya kita copy halaman untuk admin, di mana halaman ini cuma admin yang bisa mengakses.
kemudian kita copy halamannya, kemudian kita logout. Tentunya saat ini kita tidak login sebagai admin. Bagaimana jika kita langsung akses halaman tersebut, halaman admin tersebut? Jika kita langsung aksesnya, maka kita akan dikembalikan ke halaman login. Mungkin kita coba di tab baru biar kelihatan. Kita akses langsung halaman dashboard admin, langsung kembali ke halaman login. Begitupun dengan user lainnya, misalnya kita login sebagai alumni, kemudian kita coba akses halaman admin, maka kita akan dikembalikan lagi ke halaman ini. Mungkin untuk demo program dan implementasi codingnya cukup sekian. Dengan berakhirnya demo program ini, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.